Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan semoga saudara-saudara Abah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Siapakah Satria Piningit. Ini hanya cerita sebagai hiburan semata. Mengenai judul di atas, tentu banyak yang bertanya, apakah sang sosok manusia pilihan Satria Piningit ada hubungan dengan Imam Al-Mahdi, yang selama ini menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing, dikarenakan begitu banyaknya pembahasan tentang sang sosok manusia pilihan. Ada yang mengaitkan dengan manusia yang banyak dengan sebutan atau kita kenal satu raga 1000 jiwa. Ada juga yang mengatakan berbeda manusianya karena cerita tentang sang sosok Satria Piningit ini hanya adanya di Pulau Jawa. Khususnya masyarakat Jawa yang memahami atau mengetahui kisah tentang manusia pilihan Satria Piningit atau manusia yang disembunyikan. Sedangkan Imam Al-Mahdi tentu menyakup satu keyakinan umat beragama, yaitu umat Islam, khususnya di mana setiap 1 abad atau 100 tahun akan munculnya seorang mujadid atau pemimpin akhir zaman secara lingkup luas dunia. Dan begitu juga agama lainnya, tentu berbeda sebutan seperti Mesias ataupun Avatar dan lain-lain. Di sini Abah berusaha memberikan cerita yang terbaik. Dalam Abah bertafakur sering bertanya, apakah sang sosok ini sama atau berbeda, dan sangat sering didebatkan atau dibicarakan. Tentu kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia tempatnya khilaf dan salah. Tentu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Karena kisah sang manusia pilihan ini, apapun sebutannya, masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dan kepada orang-orang yang diberikan petunjuk, tentu suatu cerita ada yang menceritakan dan ada yang diceritakan, tetapi kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke awal judul konten, apa yang ditunggu manusia pilihan Satria Piningit. Tak kalah pembahasan tentang sosok tersebut, dan tentunya kita mengetahui cerita ini hanya di Pulau Jawa khususnya. Tetapi tentu pada waktu Jawa belum terbelah, masih menjadi suatu kepulauan yang kita kenal dengan Jawa Dwipa. Karena pada waktu itu masih menyambung, tidak terpisah antara Sumatera dan Jawa seperti saat ini. Karena Indonesia atau Nusantara bermacam-macam adat istiadat dan budaya
juga begitu terdiri dari adanya suku-suku di setiap daerah, dan setiap daerah mempunyai leluhur atau para leluhur masing-masing, dan mungkin masih berkaitan dengan Pulau Jawa di zaman kerajaan terdahulu. Tentu di sini Abah tidak membahas tentang kerajaan yang ada di Nusantara. Di sini Abah mencoba membuka tabir dengan tafakur, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana prosesnya terpilihnya manusia pilihan Satria Piningit? Kenapa Abah tambahkan manusia pilihan tentang pembahasan Satria Piningit? Karena beliau manusia pilihan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pemilihan manusia. Karena di Pulau Jawa dalam beberapa tahun ini ada suatu hajat, tentu semua leluhur di Nusantara khususnya akan berkumpul di Pulau Jawa. Ini versi leluhur, nanti Abah akan lanjutkan versi secara Islamnya yang terlebih dahulu terjadi kepada sang sosok manusia pilihan. Untuk selanjutnya Abah memakai kalimat manusia pilihan ini sebelum adanya hajat besar di Pulau Jawa. Sang sosok manusia pilihan ini sudah diperjalankan atau sudah banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan proses ataupun petunjuk yang didapatkan bisa dikatakan ilham untuk sekarang saat ini. Sedangkan di zaman kenabian tentulah wahyu, dikarenakan zaman kenabian telah berakhir, tentu utusan Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sang sosok manusia pilihan tersebut sebelumnya sudah banyak menerima ilham atau petunjuk. Bentuk cara sang sosok manusia pilihan ini dalam menerima petunjuk ataupun ilham dengan dua cara, yaitu sang sosok manusia pilihan ini dalam keadaan tertidur atau bermimpi, kemudian dalam keadaan terjaga. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam kepada hambanya untuk memberikan petunjuk. Maka dalam pembahasan yang terdahulu dikenal dengan dua kedaton antara Islam dan Jawa. Abah kembali meneruskan proses sang sosok manusia pilihan menerima petunjuk atau ilham. Ada kesamaan atau kemiripan yang berarti tidak persis sama dengan dialami pada junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa dalam menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Abah ceritakan salah satunya tentang pembedahan diri terhadap baginda Nabi Muhammad SAW juga terjadi pada sang sosok manusia pilihan. Dan tentu tidak bisa Abah ceritakan mendetail banyak persamaan-persamaan yang terjadi pada sosok manusia pilihan yang kita bahas saat ini. Apakah dia Satria Piningit atau Imam Al-Mahdi? Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyak proses atau lamanya manusia pilihan ini diperjalankan dengan berbagai macam ujian. Tentu hanya beliaulah yang mengetahui, karena beliau manusia yang terpilih yang mengalami, sedangkan Abah hanya dengan tafakur memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka tabir sang manusia pilihan apapun sebutannya. Kemudian muncullah hajat di Pulau Jawa dengan munculnya kisah Satria Piningit. Walaupun sebenarnya kisah tentang Satria Piningit ini tentu sudah lama dan masyarakat Jawa sangat memahami dan mengerti. Di sini tentu Abah tidak membahasnya. Yang Abah bahas setelah proses sang manusia pilihan menerima petunjuk atau ilham, seperti yang sudah Abah uraikan di atas tentang kemiripan atau kesamaan yang manusia pilihan menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalannya waktu, maka beliau pun mengalami petunjuk-petunjuk yang banyak dibahas tentang para leluhur dan lain-lainnya, seperti keturunan ini atau masih keturunan itu,
Tentu di sini Abah hanya bisa bicara secara singkat. Maka para leluhur berkumpul di Pulau Jawa dikarenakan yang punya hajat Pulau Jawa akan halnya sang sosok manusia pilihan itu pun sudah Allah tentukan atau sudah dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan para leluhur yang begitu banyak orang meyakini hadir dan mengetahui siapa sang sosok manusia pilihan yang terpilih, sehingga para roh leluhur juga dari setiap daerah yang tadi Abah katakan di awal tentang Nusantara dikenal dengan ramah tamah dan budi pekerti atau dikenal dengan budi luhur. Kemudian agama Islam yang lebih mengutamakan akhlak, maka di sini Islam sebagai agama yang menyempurnakan. Disinilah ada istilah dua kedaton antara Mekah dan Jawa. Semua proses sang manusia pilihan yang sudah berjalan dan perjalanannya tentu sangatlah lama dan panjang dalam proses sang manusia pilihan tersebut, dan saling ada keterkaitan cerita di sini. Tapi tentang sosok manusia pilihan itu, apakah Satria Piningit dengan Imam Al-Mahdi adalah suatu sosok, Abah tidak mengetahui, atau orang yang berbeda. Tentu kebenaran dan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa atas kekuasaannya di langit dan di bumi beserta isinya. Jadi tentang adanya hajat di Pulau Jawa itu, sang sosok manusia pilihan itu sudah terpilih, dan di Jawa itu hanya sebagai pengakuan atau menyaksikan para roh-roh para leluhur. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah. Dan apa yang ditunggu oleh manusia pilihan yang kita kenal dengan Satria Piningit apapun sebutannya, yaitu akankah sang sosok manusia pilihan ini dimi'rajkan secara dohir. Itu semua hanya Allah lah yang mengetahui. Sedangkan secara ruh, sang sosok manusia ini sudah ada suatu perjanjian di Lauhil Mahfuz. Tentu kalau di sini Abah banyak keliruan atau salah atau tidak sama pandangan tentang cerita, tentu Abah mohon dimaafkan. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau satu penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.